Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungannya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya apa saja sih kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hanya Al-Quran atau ada kitab-kitab yang lain? Nah, maka dari itu, mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab Allah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3 kitab berbeda sesuai dengan keadaan zaman saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan kitab terakhir sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Meskipun demikian, wajib hukumnya bagi kita untuk meyakini keberadaan kitab-kitab tersebut. Mengimani kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Allah menurunkan kitab-kitab dalam kurun waktu yang berbeda. Allah menurunkan 4 kitab yang wajib kita percayai, tetapi ada 1 kitab yang wajib kita jadikan petunjuk, yaitu kitab Al-Quran. Kitab-kitab Allah yang wajib diyakini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada tahun sekitar abad 12 sebelum Masehi di Bukit Tursina. Kitab Taurat sendiri menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua yakni kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau sekarang kita kenal sebagai daerah di Palestina. Yang ketiga yakni kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Nah, yang terakhir yakni kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan pegangan umat manusia sepanjang masa. Bahasa yang digunakan dalam kitab Al-Quran merupakan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Allah menurunkan Al-Quran di 2 tempat, yaitu di Makkah dan Madinah. Surah Al-Quran yang diturunkan di Makkah disebut surah Makkiyah,
Sedangkan surah yang diturunkan di Madinah dinamakan surah Madaniyah. Sedang Al-Quran mempunyai banyak nama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ini Alkitab, artinya tulisan. Al-Furqan, artinya pembela. Al-Dzikru, artinya peringatan. Al-Huda, artinya petunjuk. Dan Al-Mubin, artinya penjelas. Baiklah, ternyata kitab Allah bukan hanya kitab Al-Quran saja, akan tetapi ada kitab-kitab lainnya seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir yakni kitab Al-Quran. Kita sebagai makhluknya wajib mengimani kitab-kitab Allah, karena iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu dari rukun iman. Baiklah, sekian dari Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.